anak sekolah minggu. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke, kita bersyukur pagi hari ini juga Tuhan masih menyertai kita dan juga memberkati kita, memberikan kita waktu dan kesempatan untuk mengucap syukur dan memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita mau berdoa ya Bu Guru. Iya, Kita minta pimpinan Tuhan dalam ibadah kita supaya semua ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Ayo Bu Guru, kita berdoa dulu. Iya, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di sorga, buat pagi hari yang cerah, yang indah yang Kau berikan kepada kami semua. Pada hari ini Tuhan, kami semua anak-anak sekolah minggumu, terkhusus anak sekolah minggu Runggun Tiban, kami sudah bersiap-siap hati kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau Bapa di hati kami semua, agar pada pagi hari ini kami boleh bernyanyi memuji nama Tuhan dengan baik. Kami mulai kebaktian kami Tuhan pada pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan Yesus. Sertai kami dalam kebaktian kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sekarang kita akan menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Ayo, kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita akan bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Anak-anak semua kita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Katakan, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus. Yesus hidup dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita masih bernyanyi lagi. Kita akan nyanyikan lagi, aku berubah, sungguh ku berubah. Ayo Kanina, bikin musiknya. Ayo semuanya sekolah minggu yang di rumah. Kita masih berdiri. Kita angkatkan pujian ini kepada Tuhan dengan sukacita. Aku berubah, sungguh ku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktu ku
Dan sekarang anak kami sudah bisa duduk dengan baik, duduknya yang rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita angkatkan satu pujian lagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Anak-anak kami sekalian dalam nama Yesus, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik. Bahkan Dia terlalu baik untuk kita. Dari itu mari kita angkatkan semua puji-pujian kita dengan suara kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita menyerahkan hati kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Kita akan bernyanyi selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan melihat hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita ulang sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah hilang di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita nyanyikan sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan melihat hatiku, tak ada yang tersembunyi. Tak kulihat kebaikanmu, Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sambut firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, Bapa yang merindukan kami untuk hidup seturut dengan firman Tuhan, bukan seturut dengan dunia ini. Kami arahkan mata hati kami kepada firman Tuhan. Isilah hati kami Tuhan, dan tolong kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kesehatan yang sempurna, bersukacita, dan rindu untuk mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama membuka Alkitabnya. Seluruh anak balita dibantu oleh orang tua, anak kecil, anak tanggung. Kita memulai pembacaan Alkitab kita. Dan
Buka Alkitabnya dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Hanya 2 ayat. Roma pasal ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Begini firman Tuhan. Dari Paulus, Roma pasal 12 ya, demikian firman Tuhan. Saya bacakan pada kita. Ya, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma pasal 12 ayat 1 sampai kedua. Tema kita menjadi lebih baik. Shalom. Tahu kupu-kupu? Kupu-kupu yang suaranya gitu. Oh bukan ya, itu bukan kupu-kupu. Kalau begitu suaranya berarti itu burung. Lalu kupu-kupu yang mana? Kupu-kupu yang cantik itu loh, yang dia terbang ke sana kemari lalu hinggap. Biasanya dia suka menghisap madu di bunga-bungaan. Cantik tidak? Butterfly-nya cantik kan? Tetapi tahu tidak anak KAKR, anak kecil, kupu-kupu itu tidak langsung cantik loh. Kupu-kupu itu awalnya menjijikkan. Bahkan ada sebagian yang takut. Ada yang takut sama ulat di sini? Mana? Anak KKR takut ulat tidak? Anak kecil, anak balita takut ulat? Takut ya, apalagi ulat bulu. Iya, takut. Tetapi kalau sudah jadi kupu-kupu takut tidak? Tidak kan? Karena kupu-kupu itu indah. Tetapi kupu-kupu itu tidak langsung jadi indah loh. Dia dimulai dari telur, ulat, kepompong, baru jadi kupu-kupu. Sehingga ada nyanyinya kan, telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, berubah deh lu. Begitu kan? Maunya begitu kan? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, berubah dong lu. Itu pun boleh. Dimulai dari telur, ulat, kepompong, baru indah. Yang bisa kita lihat dari perubahan ini, kupu-kupu itu tidak langsung cantik, tetapi mengalami metamorfosis dari yang tidak bagus berubah menjadi lebih baik. Tema kita hari ini mengatakan menjadi lebih baik. Apa temanya? Boleh kita sebutkan sama-sama? 1, 2, 3 ya. Menjadi lebih baik. Mantap. Apa yang mau kita katakan kalau begitu? Menjadi lebih baik adalah kata positif. Ada perubahan dari yang awalnya biasa-biasa saja atau mungkin dari sesuatu yang buruk, tapi kemudian beriring dengan waktu oleh karena pertolongan Tuhan sampai ke dalam titik kesempurnaan yang diharapkan. Contoh lain, menjadi lebih baik. Pendeta mau katakan begini, siapa yang pernah TK? Oh, semua pernah TK ya, tidak langsung jadi SMA ya. Atau sekarang sedang TK. Halo anak balita, sedang TK?
Anak kecil pernah TK? Nah, kita mengalami perubahan kan? Kalau pertama dulu di PAUD misalnya, yang diajari Bapak Ibu guru A, I, U, E, O. Begitu ya sampai TK awal. Kemudian setelah TK dan mungkin masuk ke kelas 1 SD sudah berubah. Bacanya mulai bah A, ba, bah O, bo, babo. Kira-kira begitu. Bah O, bo, la, la, bola. Itu kalau masih TK dan SD kelas 1. Tapi kalau sudah mulai kelas 2, dia sudah mama, kakaan, makan, begitu. Kalau sudah SD yang lebih tinggi lagi sampai SMP, SMA, oh sudah tidak lagi mengeja, makan, langsung begitu. Ini mengatakan setiap orang harus mengalami perubahan. Dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Pertanyaan pendeta, anak batita balita kecil tanggung sudah semakin baik atau orang tua kita, kadek-kadeta bilang begini, deh nakku, mama kita nih loh, kan paling cerewet itu biasanya labelnya mama-mama kan begitu. Lalu mama kita bilang begini, deh nakku, dulu waktu kecil kan baik kali kamu nakku. Ndak susah mama dulu ngaturkan kamu. Sekarang setelah semakin besar, engkau kidah kamu jawabi. Susah sekali dibilangi. Kira-kira anak KKR yang mana yang paling sering ini? Dikatakan orang tua, isnaku senang kali mama lo. Semakin baik kamu. Senang kali mama nakku. Enggak pun bagus-bagus sekali nilai itu, tapi paling tidak nakku kamu sudah bisa bertanggung jawab atas diri itu sendiri. Atau seperti yang pendeta tadi bilang, deh nakku, dulu baik kamu, sekarang kok jadi gini? Ya jujur. Yang mana kamu? Yang mana anak-anak KKR? Yang mana? Semakin baik kan? Amin. Kita aminkan supaya seluruh anak KKR berkembang menjadi lebih baik. Bagaimana caranya kita supaya bisa berkembang lebih baik? Semakin hari semakin lebih baik. Tidak bisa tidak. Roma mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, pendeta ganti ini kalimatnya. Karena itu anak KAKR, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh kepada Allah. Bagaimana caranya? Apakah kita masuk ke tempat persembahan durung-durung sehingga kita ini menjadi persembahan bagi Allah? Tentunya tidak. Yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuhmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah adalah melalui perbuatan kehidupan kita setiap hari. Sehingga semuanya mengalami perubahan, mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Apa yang mau dikatakan? Memberikan bukti nyata pertanggung jawabannya kepada Allah. Anak KKR tidak menjadi anak yang tegar tengkuk, mekeng, susah dibilangi, enggak begitu. Tapi anak KKR tahu tanggung jawabnya. Enggak suka nyahut-nyahut, enggak suka bohong-bohong. Dia menjadikan dirinya tidak sama dengan dunia. Kalau dunia bagaimana? Kalau dunia saat ini kan semuanya dihebohkan, disibukkan dengan internet kan. Termasuk anak KKR semuanya saya pikir selalu pegang HP. Ada di sini yang selalu ambil HP mamanya. Dibilang mamanya, jangan aku, belajar dulu katanya. Iya ma, aku lihat tugas. Ternyata sudah lain yang dilihatnya. Sudah melihat YouTube, sudah main game. Tugasnya tidak dilakukan. Makan lupa, cuci piring lupa, ngerjakan tugasnya lupa, belajarnya lupa. Yang gak lupa satu, apa itu? Main HP, game, YouTube dan sebagainya.
Tapi kita percaya nggak ada begitu kan ya? Kalau ada, berubahlah. Kalau masih ada yang selalu merasa jengkel kalau orang tuanya mengatakan, ya udahlah itu, jangan lagi main HP. Kalau kamu jengkel, kamu yang salah. Apa yang harus dilakukan? Berubahlah. Karena itu perlakuan dunia. Itu kegirangan dunia. Lupa untuk melakukan tugas, gelah meriah kuakap. Itu tidak baik. Paulus katakan kepada jemaat Roma, jangan begitu. Tetapi harus berbeda dengan dunia. Caranya bagaimana? Benar-benar di dalam kehidupan setiap hari berlakulah baik. Nggak usah capek-capek mama kita teriak-teriak. Ada nggak sih di sini yang selalu mandi aja pun selalu diteriak-teriakin? Ada nggak? Halo anak balita, mana di sini anak kecil? Mana yang selalu untuk mandi aja pun mamanya lalu teriak-teriak? Contohnya nih pendeta buat contoh. Ayah, mandi nakku. Iya ma. Enggak mandi juga. Ya, mandi nakku. Iya ma, bentar lagi ma. Ternyata dia tetap depan TV. Aduh. Enggak begitu. Seharusnya bagaimana? Kalau sudah sore, mandi dong. Kalau orang tuanya mengingatkan, iya mak, langsung mandi. Ya, siapa di sini tanpa disuruh sudah langsung mandi? Angkat tangannya. Hebat. Yang masih selalu disuruh mandi baru mandi. Berubah. Berubah ya anakku, supaya sungguh-sungguh orang tuanya berbahagia, kamu cepat wangi dan cantik dan ganteng-ganteng. Lalu kehidupan mama bapak dan anak-anaknya enggak rubat-rubat, enggak kuat-kuat mamanya ngomong. Kenapa? Karena anaknya berbeda dengan anak-anak dunia yang lain. Anak-anaknya baik membuat mama bapaknya semakin sehat, semakin senang, semakin dia mampu mengucap syukur pada Tuhan. Karenanya anak KKR tidak boleh sama dengan dunia ini. Dunia ini bagaimana? Dunia ini kan sering berbohong ya. Mengajari anak-anak berbohong. Tapi kita nggak ada kan? Kita percaya anak KKR nggak begitu. Nggak ada yang suka berbohong kan ya? Nggak ada yang suka melawan. Pasti tidak ada kan? Karena semuanya anak-anak Tuhan. Itu yang kita harapkan. Saya percaya semua anak-anak sudah baik. Tetapi tema kita hari ini mengatakan menjadi lebih baik. Menjadi the best, yang terbaik dari semuanya. Mau menjadi yang terbaik? Sungguh. Kalau mau menjadi yang terbaik, Paulus mengatakan, jangan serupa dengan dunia ini, tetapi baharuilah hidupmu. Berikan Allah merubah kita, tetap rindu di dalam persekutuan, rindu di dalam penyembahan kepada Allah dari hari ke hari. Semuanya harus memperlihatkan perubahan. Yang cengeng tidak lagi cengeng, yang gampang marah tidak lagi gampang marah, yang gampang nangis tidak lagi gampang nangis, yang selama ini selalu jahilin adiknya jangan lagi. Pembaharuan harus terjadi, harus semakin lebih baik. Kalau dulunya mau pergi sekolah sepatunya diambilin, kaos kakinya diambilin, bahkan dipakaikan. Kalau berubah nggak lagi begitu, menjadi lebih baik bagaimana? Sudah ambil sepatu sendiri, ambil kaos kaki sendiri, pakai kaos kaki sendiri. Itu contohnya, sudah semakin baik. Mau melakukannya? Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya semua anak-anak pasti semakin baik dari hari ke hari. Kabar baik untuk abang-abang remaja, kakak-kakak remaja. Hari ini kakak-kakak dan abang kita remaja sudah beribadah di gedung gereja. Anak KKR-nya balita-batita tanggung anak kecil kapan? Sabar saja. Tuhan pasti beri kesempatan untuk kita semua menjadi lebih baik. Kita juga berdoa untuk hari-hari kehidupan kita menjadi lebih baik. Corona sudah segera pulang ke kampung halamannya. Di mana kampung halamannya? Enggak tahu, halamannya sudah hilang. Yang pasti dia tidak ada lagi. Sehingga kita sudah semakin bisa bebas bersekutu bersama-sama. Kita juga berdoa supaya bumi ini menjadi lebih baik. Supaya
kita semua boleh beribadah bersama kembali. Ini yang kita harapkan. Anak kami KKR seluruhnya, hiduplah menjadi lebih baik berdasarkan takut akan Tuhan. Berubahlah. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, berubah dong lu. Boleh? Berubah ya, menjadi lebih baik. Itu harapan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Urapi setiap anak KKR supaya mengalami perubahan dalam hidup. Semakin hari, semakin baik. Mengindahkan apa yang menjadi didikan dari orang tua dan guru-guru kami. Dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampailah kita kepada persembahan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Si penangkin deden kucintai bas kita pepulung persembahan. Simpan tuhu pemerendu. Kita naikkan deden kucinta dari kitab deden GBKP. Terima kasih Bapak kalau hari ini kami masih boleh mendengar firman Tuhan. Tolong kami seluruhnya untuk semakin mencintai firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Ya Tuhan, baharuilah kami dan kami ingin semakin baik. Dari hari ke sehari terjadi pertumbuhan kerohanian yang baik dalam kami. Dan kami tunjukkan di dalam cara kehidupan kami setiap hari. Bagaimana menghargai orang tua, menghargai teman-teman kami. Bagaimana kami melakukan tanggung jawab kami sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Sebagai anak sekolah di dalam pendidikan kami masing-masing. Dan sebagai anak KAKR di tengah-tengah gereja GBKP. Berkati seluruhnya kami Bapak supaya kami tidak serupa dengan dunia ini. Kami tidak menjadi anak yang suka berbohong, tidak suka melawan, tetapi kami menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara mendengarkan perkataan orang tua kami. Tolonglah kami ya Bapak supaya sungguh-sungguh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Seluruh anak KKR Tuhan berkati. Tuhan tolong kami di dalam masa kecil kami pun supaya kami tetap dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Ya Bapa dalam surga, oleh karenanya kami juga berdoa, berkatilah orang tua kami. Yang kami aminkan adalah perpanjangan tangan Allah, wakil Allah di dunia. Berkati mereka untuk senantiasa boleh membawa kami ke dalam kehendak Bapa. Untuk orang tua kami juga biarlah iman percaya mereka bertambah-tambah. Berikan rezeki, berikan sukacita, berikan iman yang teguh bagi mereka. Supaya oleh karena mereka kami semakin didekatkan dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Seluruhnya anak-anak KKR yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bumi kami, untuk dunia kami, untuk negara kami Indonesia, untuk tempat kami tinggal Batam ini. Ya Bapak, biarlah semuanya menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus, virus corona segeralah dinyatakan. Dan Tuhan, tidak ada lagi satupun yang terinfeksi. Supaya kami semakin lagi dapat bersuka cita, berkumpul bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berharap Bapak, untuk saat-saat ke depannya seluruh anak KAKR boleh kembali ke gereja, memuji, memuliakan nama Tuhan, berjumpa bersama-sama. Sebab kami rindu teman kami rindu ibu guru kami rindu gereja kami. Berilah kesempatan ya Tuhan untuk kami dapat kembali
beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Bapak, kami juga mempersembahkan persembahan kami bagi Tuhan. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah supaya persembahan ini juga berguna di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Inilah seru doa kami ya Bapak, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan, kita bernyanyi dari doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita ulang sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tetap semangat. Shalom.